Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar IPS. Anak-anak, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi sosial. Anak juga bisa mempelajarinya pada buku paket tema 3, subtema 1. Jangan lupa disiapkan buku paketmu, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Anak-anak, mari kita baca cerita berikut. Pagi ini, Lila menemani ibu berbelanja ikan di pasar. Pasar ikan sangat ramai hari ini. Di sana banyak penjual yang menjual berbagai jenis ikan. Beberapa penjual menawarkan ikan kepada ibu. Ibu mendatangi salah satu penjual dan menanyakan harga ikan. Penjual menawarkan harga ikan Rp40.000 per kilogram. Ibu menawar menjadi Rp30.000. Penjual menolak tawaran ibu karena menurutnya terlalu murah. Akhirnya ibu menawar kembali menjadi Rp35.000. Penjual akhirnya menyetujui tawaran ibu tersebut. Dalam cerita tersebut, Ibu Lila berinteraksi dengan penjual ikan untuk mendapatkan ikan. Interaksi yang dilakukan Ibu Lila dengan penjual ikan termasuk interaksi sosial. Lalu, apakah pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu yang lainnya. Ini adalah contoh interaksi sosial antar individu, yaitu antara individu satu dengan individu yang lain. Misalnya terjadi saat seseorang mengobrol dengan orang lain. Lalu, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contohnya adalah ketika guru menerangkan pelajaran di depan siswa-siswinya. Nah, di sini guru adalah individu, sedangkan siswa-siswi di kelas tersebut merupakan kelompok. Jadi, terjadi interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Selanjutnya, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah saat pertandingan bola. Anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut, kelompok merah melawan kelompok biru. Nah, di sini terjadi interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, interaksi sosial dapat terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Interaksi sosial secara langsung merupakan interaksi yang dilakukan tanpa adanya perantara atau tanpa adanya pihak ketiga. Contohnya ketika kita bersalaman, kita akan melakukan interaksi secara langsung. Sedangkan interaksi sosial tidak langsung yaitu interaksi yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak bertatap muka secara langsung. Interaksi ini dilakukan melalui perantara atau menggunakan bantuan media dan sarana berkomunikasi. Misalnya saat kita menelepon seseorang. Kita melakukan interaksi secara tidak langsung karena menggunakan alat bantu berupa media komunikasi yaitu telepon. Lalu, apakah tujuan interaksi sosial? Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Berbagai kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri dan memerlukan orang lain agar dapat terpenuhi. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, seseorang membutuhkan jasa petani, peternak, nelayan, dan pedagang, sehingga mendapatkan bahan-bahan untuk membuat makanan. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya.
Jadi, tujuan utama interaksi sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan. Selain berinteraksi sosial, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling memengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah ketika manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, atau waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Contoh lainnya adalah manusia menghindari tinggal di daerah bencana alam. Nah, ini adalah beberapa contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Sekarang, interaksi manusia yang mendominasi alam, yaitu meliputi usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Misalnya, melakukan hujan buatan untuk lahan yang kekeringan karena musim kemarau panjang. Nah, ini adalah contoh manusia yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk membuat hujan buatan. Anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.